Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Coffee Break. Kali ini, aku akan membahas sebuah kisah kelam yang mengguncang institusi penegak hukum di negara Indonesia. Kasus yang seharusnya tak pernah terjadi, apalagi dilakukan oleh orang yang berseragam, simbol pelindung rakyat, penegak hukum, dan pengayom masyarakat. Tapi, apa jadinya kalau seragam itu justru digunakan untuk menindas, mempermalukan, dan memanfaatkan kekuasaan demi memuaskan hawa nafsu? Inilah kisah tentang seorang anggota polisi dari Satres Narkoba Polres Bengkulu yang tega memperkaos tahanan wanita dengan janji palsu akan meringankan hukumannya. Kasus yang terjadi pada bulan Juni tahun 2024 ini menjadi bukti bahwa kekuasaan tanpa hati nurani bisa berubah menjadi monster yang sangat menakutkan. Semua berawal dari ruang pemeriksaan Polres Kaur, Kota Bengkulu. Hari itu, seorang perempuan muda berinisial A yang menjadi tahanan dalam kasus narkoba dipanggil untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Seperti tahanan lainnya, ia mengikuti prosedur tanpa curiga. Ia percaya proses hukum yang dijalaninya akan berjalan sesuai aturan. Namun, siapa sangka panggilan pemeriksaan itu justru menjadi awal dari sebuah tragedi. Pelaku, seorang polisi berinisial BNP, membawa korban masuk ke ruang pemeriksaan yang tertutup rapat. Begitu pintu dikunci, ruangan itu berubah dari tempat penegakan hukum menjadi sebuah tempat kejahatan. Alih-alih menanyakan seputar kasus, BNP mulai berbicara dengan nada yang berbeda. Ia berkata bahwa ia bisa membantu meringankan hukuman A, asalkan A mau menuruti permintaannya. Korban yang saat itu ketakutan langsung menolak permintaan tersebut. Tapi disitulah kekuasaan digunakan untuk menindas. Dengan posisi sebagai penyidik, BNP ini merasa dirinya berhak memaksa. Dan ketika rayuan tak berhasil, ia berubah menjadi pemangsa yang sangat ganas. Saat itu korban sempat memohon agar tidak diganggu, namun pelaku tak menghiraukannya. Ia malah mengunci ruangan lebih rapat dan mendekati korban dengan tatapan penuh ancaman. Dalam tekanan dan rasa takut, A hanya bisa menangis, berharap seseorang mendengar suaranya. Akan tetapi, ruang pemeriksaan itu terlalu tertutup, tidak ada saksi, tidak ada bantuan, dan disitulah perbuatan keji itu terjadi. BNP mulai memperkaos korban di tempat yang seharusnya menjadi simbol keadilan. Sebuah ruangan yang mestinya digunakan untuk mencari kebenaran malah berubah menjadi tempat kehinaan dan kekerasan. Setelah pelaku melampiaskan nafsu bejatnya, pelaku membawa korban kembali ke dalam sel tahanan. Namun, sebelum meninggalkannya, ia memberikan sebuah ancaman yang membuat darah siapapun bisa berdesir. Satu kata keluar dari mulutmu, hukumannya akan saya perberat. Begitu katanya dengan nada dingin. Sejak tragedi itu, hidup A berubah total. Ia harus menjalani hari-harinya di balik jeruji. Bukan hanya sebagai tahanan, tapi juga sebagai korban. Setiap kali melihat seragam polisi, tubuhnya mulai bergetar dan ketakutan. Setiap langkah kaki yang mendekat ke arah sel membuatnya takut kalau pelaku akan kembali dan mengulangi perbuatannya lagi. Namun di balik ketakutannya, A menyimpan luka yang lebih dalam, yaitu luka batin, rasa malu, trauma, dan kemarahan yang bercampur menjadi satu. Ia ingin sekali bersuara, tapi ancaman dari BNP terus menghantui dirinya. Hingga pada suatu hari, si A memutuskan untuk melawan. Ia sadar bahwa dia hanya akan membuat pelaku bebas dan korban lain mungkin akan mengalami hal serupa. Dengan keberanian yang luar biasa, ia pun melaporkan perlakuan BNP kepada dirinya.
Laporan A diterima oleh pihak berwenang dan segera ditindaklanjuti. Hasil visum et repertum membuktikan bahwa kekerasan seksual benar-benar terjadi. Kasus ini pun akhirnya mencuat ke publik dan langsung mengguncang institusi kepolisian di Kota Bengkulu. Media mulai menyorot, masyarakat mulai bertanya, bagaimana mungkin seorang aparat bisa berbuat sekeji itu di dalam institusinya sendiri? Kejaksaan pun mulai turun tangan. Kasipidum Kejari Kota Bengkulu, yaitu Rudi Sastrawan, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima berkas pelimpahan tersangka atau P21. Artinya, bukti yang dikumpulkan penyidik sudah lengkap dan pelaku siap disidangkan. BNP akhirnya ditahan di Rutan Malabro, Kota Bengkulu, selama 20 hari untuk menjalani proses hukum. Ia dijerat dengan Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS yang ancamannya bisa membuatnya mendekam di balik jeruji untuk waktu yang cukup lama. Namun, hukum pidana saja tidak cukup. Institusinya sendiri pun mengambil langkah yang tegas. BNP dipecat secara tidak hormat dari kepolisian, sebuah keputusan yang menandai berakhirnya karir yang seharusnya dijalani dengan kehormatan. Berita ini menyebar begitu cepat. Media, aktivis perempuan, hingga masyarakat luas mengecam keras tindakan bejat tersebut. Mereka menilai tindakan BNP bukan hanya kejahatan terhadap korban, tapi juga pengkhianatan terhadap masyarakat dan citra kepolisian. Bagaimana tidak, seragam yang seharusnya melindungi rakyat justru digunakan untuk menindas yang lemah. Ruang pemeriksaan yang mestinya menjadi tempat mencari keadilan berubah menjadi ruang penuh teror dan penderitaan. Kasus ini menjadi cambuk keras bagi institusi kepolisian bahwa pembersihan internal bukan sekedar slogan. Kepercayaan masyarakat harus dijaga dengan tindakan nyata, bukan hanya sebuah janji. Bagi korban A, keadilan mungkin mulai ditegakkan, tapi luka batinnya tak akan mudah sembuh. Ia harus menjalani terapi, menata kembali kepercayaan pada dunia yang sempat membuatnya hancur. Namun keberaniannya melapor menjadi titik terang. Ia membuka jalan agar kasus serupa tak lagi terpendam. Banyak pihak memuji keberaniannya karena tidak semua korban kekerasan seksual, apalagi di lingkungan aparat, berani membuka suara. A telah menunjukkan bahwa keberanian satu orang bisa mengguncang sistem, bisa menyalakan kembali harapan bahwa keadilan masih ada. Kasus ini menjadi sebuah cermin bahwa kekuasaan tanpa moral akan melahirkan sebuah kejahatan. BNP mungkin sudah dipenjara dan dipecat, tapi luka yang ditinggalkan akan terus menjadi pengingat bagi semua aparat penegak hukum bahwa seragam bukan tameng untuk berbuat sesuka hati, melainkan simbol tanggung jawab dan kehormatan. Dan bagi korban, keberanianmu adalah suara bagi mereka yang masih takut bersuara. Keadilan mungkin lambat, tapi ia pasti datang kepada mereka yang berani menuntutnya. Dalam setiap sistem yang rusak, selalu ada satu suara yang mampu mengubah segalanya. Dan hari itu, suara seorang tahanan wanita berhasil mengguncang sebuah institusi besar. Itulah tadi, kisah tragis di balik kasus ini. Dunia memang penuh dengan teka-teki, dan tidak semua kebenaran bisa langsung terlihat di permukaan. Kalau kamu punya teori sendiri atau pernah mendengar kasus serupa, tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah kriminal lainnya yang akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Dan ingat, kadang yang tanpa biasa bisa menyimpan rahasia paling gelap. Jadi waspadalah.